Halo Syekh, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Halo pagi Syekh, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana Ya, minggu ini? Sekolahnya aman kah? aman aja. Aman aja. Nggak ada tugas-tugas yang berat? Tidak ada. Nggak ada ya. Oke. Iya. Eh, Minggu depan udah puasa nih, berarti libur seminggu ya? Iya, Wih, lama banget. Kemana aja? Ada rencana nggak jalan-jalan gitu kemana? ada besok. Sorry Syekh, putus-putus. Besok hari ini mau futsal besok. Tuh futsal, oh, mantap sih. Keren, 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 keren. Berarti dimanfaatin buat olahraga ya, ininya liburannya ya. Iya, Oke. eh Udah siap berpuasa juga berarti nih ya. sudah. Nice. Oke, mantap nih. Oke, hari ini ya eh, kita akan melanjutkan materi ya. Masih ingat terakhir kita bikin apa sih? Terakhir bikin data apa itu? Yang menyimpan data ya. Iya, Nah, apa namanya yang kita pakai buat nyimpan data kemarin? eh, konstruksi bersarang. Hmm, Kurang tepat. Iya, Jadi eh, yang kita pelajari terakhir itu namanya variabel sama input. Nah, konstruksi bersarang itu sebenarnya yang harus kita pelajari sekarang, tapi kan eh, kita hari ini kita masuk ke string dulu ya. Jadi kita masuk ke materi string. Oke, nah ini kakak langsung share screen aja ya. Udah kelihatan sih? sudah. Udah ya. Nah, Sudah. kita akan mempelajari yang namanya string. Tapi di sini bukan mempelajari yang ini. Kita lebih ke mempelajari bagaimana cara memanipulasi string atau memanfaatkan si string itu sendiri gitu. Jadi kita hari ini akan belajar kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dengan tipe data string ya. Hmm, Nah, kemarin kita sudah belajar soal tipe data ya. Secara umum, Iya, tipe data itu ada dua. Ada yang numerik sama yang string. Numerik ini kemarin ada apa aja sih? Jenisnya ada dua lagi dia. Masih dua ingat nggak lagi. kira-kira? Ada Dis- apa? Persen. Bukan. Jadi eh, ada yang angka yang menggunakan koma, ada yang tidak menggunakan koma. Ada yang pecahan, ada yang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kita sebutnya apa kemarin? Masih ingat kah? Lupa? Iya, lupa. Jadi kalau itu ya ada integer sama float ya untuk yang numerik. Nah, jadi satu yang integer itu adalah angka tanpa koma, sedangkan yang float itu adalah pecahan gitu yang pakai koma. Nah, terus untuk teks itu disebut dengan string. Nah, tipe data numerik seperti integer dan float itu bisa kita operasikan eh, dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pembagian bulat, dan mencari sisa bagi gitu. Operasi matematika biasa lah kalau untuk tipe data numerik. Nah, untuk tipe data string ini akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan belajar tentang apa namanya?
tentang bagaimana mencari panjang atau jumlah karakter yang ada pada sebuah string, ya, mencari panjang suatu huruf, mencari banyaknya huruf pada sebuah teks gitu. Kemudian mengambil sebagian dari string atau mungkin kayak ngambil satu kata gitu dari sebuah string. Kemudian kita juga akan mencari apakah misal di dalam sebuah teks itu ada suatu kata gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ya, kita ingat-ingat dulu nih, kira-kira apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, biar makin ingat. Masih ingat nggak apa itu variabel, Syekh? Variabel itu variabel itu elemen data yang memiliki nama tersendiri. Oke, ya. Eh, atau simpelnya gimana? Itu kan secara definitif tuh. Nah, simpelnya Simpelnya dia itu gunanya apa? gunanya untuk suatu program. Nah, oke. Jadi variabel itu nih Syekh ya, dia itu kayak gelas nih, ya, gelas. Nah, air, sorry, gelas ini kan bisa menampung air ya. Ya, Ya, jadi gelas ini adalah wadah untuk air. Nah, variabel itu juga wadah, tapi dia wadah untuk menampung data. Jadi secara simpelnya, variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data, data teks, data angka, ya. Jadi variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data, atau data itu kita simpan pada sebuah nama gitu. Nah, untuk membuat suatu variabel itu tuh kita bikin namanya dulu, kita cari tahu dulu namanya, maksudnya kita tentukan dulu namanya apa, ya. Baru habis itu kita eh, berikan dia nilainya, berikan dia datanya. Contoh di sini, sorry, jam ini adalah nama dari variabelnya sama dengan 6. Berarti sekarang ada sebuah wadah bernama jam yang menyimpan data angka 6. Kayak gitu. Ini adalah variabel, Syekh. Jam ini adalah variabel. Dia menyimpan data. Datanya itu angka di sini. Jadi variabel itu nggak cuman bisa seperti ini. Itu bisa banyak nanti. Ya, kita sudah pelajari ini. Ya, jadi variabel itu adalah wadah yang menyimpan data. Oke, oke. oke. Eh, oke. Nah, operator apa yang dapat? Oh, ini nggak usah deh. Ini tadi. Nah, ini kegunaan dari sama dengan, Syekh. Ya, jadi sama fungsi dari simbol sama dengan itu yang pertama bisa untuk memberikan data pada sebuah variabel, untuk mengisi data pada suatu variabel, atau juga bisa untuk mengubah data yang sudah ada, menggantikan data yang sudah ada. Contoh di sini, awalnya jam itu sama dengan 6, kemudian jam sama dengan 7,5. Nah, ketika di print jam, yang tampil bukan 6, tapi yang tampil adalah 7,5. Ya, begini. Nah, kira-kira mana nama variabel yang baik nih, Syekh? Bisa dilingkarin nggak? Boleh dicoret? Hmm, hmm, Yang A, Yang baik, oke. Yang A, terus? yang tidak baik. Oh, yang baik, yang baik. Oh, yang baik itu Yang baik aja. username Mhm. sama judul buku. Judul buku, itu aja. Ya, Oke. Ya, benar ya. Jadi yang, mantap.
Jadi yang bagus itu yang username sama judul buku. Kalau enkripsi, ini dia kalau pakai bahasa Indonesia seperti ini mungkin bisa ya. Tapi kalau dia pakai bahasa Inggris mungkin nggak bisa karena sudah dipakai sama Python. Terus kalau A ini nggak jelas nih, nggak bisa kita bikin variabel cuman satu Aduh, huruf aja seperti ini, ya kan? Ini kan nggak iya. jelas nih jatuhnya. Nah, terus WWW juga ini nggak jelas ya. Total banyak siswa juga nggak jelas. PR juga nggak jelas. Total banyak siswa ini jelas, tapi terlalu Cuma terlalu panjang. panjang. Iya, terlalu panjang. Oke, mantap. Hmm, bisa diulang sih ya tadi tipe data apa aja yang sudah kita pelajari? Berata apa yang tadi? Yo, tadi beberapa udah Kak sebut tuh. Data. Bentar. Oke, Apa ya? Hmm. yo. Oh, bulat Apa? Oke, bilangan bulat. sama apa ya? Sebutannya apa Strip. bilangan bulat? String. Oke. Berarti cuma dua nih, Syekh. Atau ada lagi kira-kira? Apa ya? Kata lagi. Desimal kalau nggak salah. Desimal. Oke, boleh. Ya, bener ya. Jadi sebenarnya kalau sebutan dari pemrogramannya itu ya, ada integer, ada float, ya. Yang desimal itu float ya. Ya. Bilangan bulat itu integer, kemudian kalau yang teks itu string, ya. Ingat, mereka beda perlakuan, ya. Oke. Eh, masih ingat kita kemarin buat input data pakai apa? Hmm. Dari keyboard, Kayak tanda kurung. pakai tanda kurung. Masih kurang. Ayo. Tanda petik. Bukan. Hmm. Inputnya. Nah, ya input bener ya. Oh, ya. Jadi kemarin kita pakai input. Mantap. Ya. Jadi input ini adalah fungsi untuk memasukkan data melalui keyboard. Nah, ini kemarin konstruksinya seperti ini. Jadi bikin dulu variabelnya ya. Variabel hasil sama dengan input. Habis itu di dalam kurungnya kita bisa kasih petunjuk buat si pengguna yang menggunakan aplikasi kita gitu. Supaya dia tahu kira-kira dia harus memasukkan data apa. Oke. Nah, ini kita stop aja dulu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke string ya. String itu adalah tipe data teks ya. Tipe data yang menyimpan teks. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari panjang sebuah teks, sebuah string. Kemudian kita akan mencoba untuk memotong atau mengambil beberapa bagian dari sebuah string. Kemudian kita akan belajar mencari apakah terdapat suatu kata di dalam suatu string gitu. Nah, kita akan kebanyakan menggunakan fungsi ya. Jadi selain input ya, kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang lain ya. Yang pertama, ada fungsi bernama len. Len ini gunanya untuk mencari panjang dari karakter yang ada di dalam sebuah string. Jumlah karakter. Karakter itu huruf, simbol, angka, spasi juga dihitung. Jadi, kalau kita panggil seperti ini, panjang len, ini variabelnya nih, variabel yang menyimpan datanya, kemudian len di dalamnya tuh string. Jadi strukturnya tuh kayak gini, panggil dulu lennya,
panggil dulu len-nya. Habis itu di dalam tanda kurung kita berikan teks yang mau dicari tahu panjangnya, ya. Contoh di sini seperti ini. Stringnya, data stringnya itu tempat yang fantastis, misalnya. Ya. Kemudian di sini di baris kedua itu dipanggil fungsi len yang disimpan pada variabel positions. Ya. Oh ini deh, kasih contoh yang lebih simpel aja. Bisa. Oh. Kelihatan ya sih? Kelihatan. Nah, misal kayak gini sih. Oke, kakak punya variabel bernama data, ya, bernama data sama dengan saya, string saya. Terus kita mau cari tahu panjang dari saya itu berapa. Maka kita gunakan kayak gini, kita buat sebuah variabel bernama panjang, ya. Jumlah kata deh, gini nih. Kita bikin lebih jelas aja. Jumlah huruf gitu. Nah, jumlah huruf, maka kita gunakan len, kita panggil dulu len dengan tanda kurung. Kemudian di dalam tanda kurung ini kita berikan dia datanya. Halo Syekh, putus-putus ya Syekh ya? Enggak. Enggak ya, oke. Bisa fokus ke Ya. sini dulu Syekh. Nah, terus Hmm. kita print jumlah huruf. Kira-kira nih, berapa yang akan muncul di sini? Saya. Saya, yang akan muncul di sini adalah saya. Oke, kita Saya. coba. 4. Ingat Syekh, len ini kita sedang membahas tentang eh, fungsi yang mencari panjang dari suatu teks. Saya. Iya kan? Jadi Ya. kan ini dia fungsi len nih. Jadi len ini dia akan mencari tahu panjang dari teks yang diberikan. Teks yang diberikan di sini saya. Berapa karakter yang ada di sini? Berapa huruf deh? 4. 4. Makanya di sini dia nampil 4. 4. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti teksnya menjadi eh, saya eh, saya share misalnya. Nah, ini apa yang akan tampil di sini sekarang? Berapa ya? Oke. 9 9, apa? kita hitung. Ini Eh, 4. 10. Ini 5. 5. Ya. 10 berarti ya? Ya. Kita coba. Benar ya? Jadi yang ini spasi ini termasuk dihitung deh, Chef. Iya. Ya. Oke, mantap. Nah, kalau misalnya kita ganti lagi, misal nih, berapa yang muncul di sini? 5. Oke. Oke, mantap. Ya. Jadi itu ya, kita Hmm. bisa pakai len seperti ini, ya. Kita bisa simpan dia pada sebuah variabel, ya. Kalau misalnya kita nggak simpan pada variabel, misal kayak gini ya, ini ya nggak bakal bisa dipakai, ya. Nah, jadi dia harus disimpan pada sebuah variabel seperti ini ya. Oke, ntar kita langsung coba aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya string itu seperti ini, Syekh, strukturnya.
Jadi selain dia menyimpan eh, karakter yang diberikan, dia juga menyimpan alamat dari masing-masing karakter itu. Jadi isinya itu kayak gini. Satu huruf itu punya satu alamatnya masing-masing. K di alamat ke nol, A di alamat ke satu, M di alamat kedua, I di alamat ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi setiap huruf yang ada di dalam sebuah string itu punya alamatnya masing-masing. Ya. Alamat ini kita sebut sebagai indeks. Ya. Iya. Ini kita sebut sebagai indeks. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 19 ini kita sebut sebagai indeks. Oke. Nah, indeks ini selalu mulai dari 0. Nah, misal nih, kita mau ambil huruf K aja, itu gampang banget. Nih, misal seperti ini nih. Variabelnya itu bernama masukan, ya kan? Iya. Oke, gini aja deh, langsung kasih contoh aja. Misal kita pakai saya Syekh ini deh. Nah, kita mau simpan dia eh, huruf gitu. Pada variabel huruf ya, kita simpan dia pada variabel huruf. Misal kalau kakak akses indeks ke 0, misal data indeks 0, makanya akan tampil di sini apa? Angka. Eh, angka apa? Apa ya? 9. Yang tampil S ya. Jadi gini sih, coba lihat. Nih, Ini. ingat string itu dia punya indeks. Ini indeks nih. Indeks ini adalah alamat dari masing-masing huruf yang ada di dalamnya. Ya, dia adalah alamat dari masing-masing huruf yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita, jadi untuk mengakses setiap huruf ini, kita bisa gunakan kurung siku seperti ini, Syekh. Kurung siku, kemudian masukkan posisi dari huruf yang mau kita ambil. Oh, Misal mau ambil huruf pertama, berarti kan dia di alamat ke 0. iya. Maka ya udah masukin aja angka 0 di dalam tanda kurung sikunya. Ya, seperti ini, Syekh. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau kita masukin huruf 0, angka 0 di sini, maka dia akan mengambil huruf S. Kalau kita ambil 1, apa yang akan muncul di sini? A. Oke. Oke. Terus kalau kita ambil 4, A juga. juga Spasi, spasi. pasti Kan? ya. Karena dia mulai dari 0, ingat. Dia Oh, selalu mulai iya. dari Oh, 0, ya. Maka dia dihitungnya dari sini 0, 1, 2, 3, 4. 4, ya. Seperti itu. Itu aturannya, ya. Oke. Hmm, lanjut. Nah, kita juga bisa mendapatkan satu huruf atau apa namanya? Beberapa huruf sekaligus dengan cara seperti ini, Syekh. Misal nih, kita mau ambil beberapa huruf, ya. Misal kita mau ambil kata saya di sini, ya. Kita mau ambil kata saya. Berarti kita bisa pakai cara kayak gini, dari 0 sampai berapa kata saya ini, indeksnya sampai berapa. Berarti ini kan dari 1, 2, sorry, 0, 1, 2, 3, 4.
Nah, berarti kan dia sampai 4 ya. Iya. Maka dari 0 sampai 4. Ketika kita ambil dari 0 sampai 4, saya. Saya. Nah, sekarang gimana kalau kita ambil Syekh? Dari Dari berapa? 5. 5 5. sampai 9. coba. Nah, kurang 1 H. Kalau kurang lagi 1, ya udah tinggal tambah aja jadi 10 gitu. Oh, Ya. Nah, itu jadi kita bisa mengambil satu huruf saja. Kalau satu huruf berarti cukup kasih dia satu angka aja ya. Cukup satu indeks iya. aja. Tapi kalau misal mau ambil satu kata, itu kita bisa berikan dia dua angka seperti ini. Bahkan kita bisa ambil potongannya sejauh ini, Syekh. Nah, nanti kita pelajari lebih jauh pas kerjaan tugas saja. Nah, kemudian ada fungsi bernama find ya. Nih, ini adalah uh, apa namanya? Sebuah fungsi atau method ya, kita sebutnya method untuk mencari suatu kata di dalam sebuah string. Misal di sini dia mau cari kata paella di dalam string ini. Maka dia bisa gunakan cara seperti ini, masukkan dot find. Jadi disebut dulu variabelnya apa. Contoh, hapus dulu. Hmm, posisi. Oh iya posisi ya. Nah misalnya kita mau cari kata syekh. Kita mau cari kata syekh di dalam data. Ya. Maka data kita panggil dulu variabel tempat disimpannya kata syekh ini. Atau di variabel tempat kita mau mencari katanya. Ya. Data titik find. Apa artinya find, syekh? Bahasa Inggris? Ya. Apa artinya dalam bahasa Indonesia find itu? Ayo. Find itu artinya mencari, Oh, ya. ya, mencari. Nah, jadi di sini dia tugasnya si find ini yang mencari gitu. Jadi dia mencari di data, dia mencari di variabel data. Nah, apa yang dicari kita bisa taruh di dalam sini. Lihat nih, Chef. Nah, kita bisa mencari apa yang kita cari di dalam sini. Taruh aja di sini. Misalnya mau cari kata Syekh, maka ya udah taruh apa yang dicari di sini. Kemudian kita lihat kalau ada kata Syekh di dalam sini, maka dia akan menampilkan indeksnya 5 ya. 5 itu adalah posisi dari huruf pertama dari kata syekh ya. Nah, kalau misal kata yang kita cari itu nggak ada, dia nggak akan menampilkan angka seperti ini. Dia nggak akan menampilkan 0 sampai sekian, tapi dia akan menampilkan -1. Misal kita cari Wesa, nama kakak. Wesa kan nggak ada di sini ya. Iya. Nah, maka dia akan menampilkan -1. Kalau katanya ada, dia akan menampilkan dari 0 sampai sekian. Maksudnya dia akan menampilkan di atas angka 0. Tapi kalau misal kata yang dicari itu nggak ada, dia akan menampilkan -1. Oke, kita lanjut. Find. Nah, ini contoh programnya ya. Jadi di sini dia mencari ini. Nah, ada nama fungsi bernama lower ya. Lower ini bertugas untuk membuat semua huruf pada sebuah string menjadi huruf kecil. Contoh misalnya kayak gini. Misal gini.
saya share gitu, data. Nah, ini kan kalau kita tampilin dia saya share gini kan, Iya. ya kan? Nah, sekarang Ya. kalau kita eh, buat dia menjadi huruf kecil, misal data sama dengan data dot lower. Nah, setelah dia diberikan perintah ini dot lower, lower itu artinya lebih kecil gitu ya. Iya. Nah, maka dia akan menjadi size ya. Jadi huruf kecil dia. Oke? Eh. Oke. Hmm. Nah, tadi kita sudah belajar beberapa kegunaan ya, inilah beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi untuk mencari panjang string, ya, mencari panjang atau jumlah dari karakter yang ada di dalam string, yaitu len ya. Cara pakainya seperti ini, ya. Kemudian kita bisa mengakses salah satu huruf pada string menggunakan indeksnya dengan cara menggunakan kurung siku seperti ini. Kemudian berikan posisi indeksnya, ya. Indeksnya selalu mulai dari nol, ya. Nah, dia akan mengembalikan satu huruf seperti ini. Kemudian kita bisa mengambil beberapa huruf sekaligus dengan memberikan dia dua indeks seperti ini dipisahkan dengan titik dua, ya, Hmm. kayak gini. Nah, terus dia bisa seperti ini juga. Maka ini kayak ini nih, misal kami pergi berlibur pantai yang indah. Nah, terus di sini dia ambil dari indeks ke 19, maka dia dari indeks 0 ke 19, maka dia akan menampilkan kami pergi berlibur seperti ini gitu. Nah, kemudian kita bisa mencari suatu kata pada sebuah string, ya, menggunakan find, dan juga kita bisa membuat semua huruf pada sebuah string menjadi huruf kecil menggunakan lower. Oke, eh kita langsung latihan aja sih. Let's go. Silakan, boleh di share screen ya. Oke. Oke, aman sih ya, pada kendala. Ada. Bentar. Ke Oke, oke. dulu. Kemarin belajar AI juga sih ya. Iya. Wah, udah sampai mana tuh AI-nya? Sama aja. Si udah Hmm? di empat. Udah Oh, teman keempat. oh, pertemuan keempat. Oke. Nomor tiga ya, oke. Nomor satu sih. Nah, silakan jawab dari nomor satu dulu.
Jika tidak ada yang ditemukan sebagai hasil dari pencarian elemen di string, fungsi akan mengembalikan hasil minus satu. Benar nggak kira-kira? Kalau dia nggak ketemu tadi, dia menghasilkan minus satu. Nggak betul. Apa? Nggak betul. Oh, oke. Nah, yang kedua, elemen string bisa Hmm. didapatkan menggunakan nomornya. Bisa nggak tadi kita Ya, dapatin? Ya? bisa. Nah, dicentang aja. Oke. Terus Hmm. ketiga, simbol dari string bernomor dengan urutan mulai dari satu. Apakah dia mulai dari satu tadi? Enggak ya. Mulai dari berapa tadi? Ya, Nah, hmm, sebagian dari string bisa dipotong dengan menetapkan nomor awal dari bagian dan nomor akhir dari bagian. Maksudnya kita bisa memotong beberapa string sekaligus. Maksudnya kita bisa mengambil beberapa string sekaligus dengan menentukan eh, posisi awal posisi dan juga posisi akhir. darah. Oke. Jika tidak ada yang Oke. ditemukan sebagai hasil dari pencarian elemen dari string, fungsi akan mengembalikan hasil nol, benar nggak? Iya, benar. Oke. Nah, ada yang ketukar di sini ya. Jadi, sebentar. Yang Jadi yang benar S itu benar. ini, ya. Iya, hasilnya itu minus satu, bukan nol. Nah, silakan. Nah, mantap. Ya, nggak apa-apa. Sedikit lupa itu nggak apa-apa. Nanti kita koreksi sama-sama. Oke. Nah, ini kita typing test ya. Silakan. Kita latihan mengetik cepat. Oke. Kita lihat seberapa cepat Syekh mengetik. Oh, typo, typo. Mana? Hmm. Oke. Itu pakai kurung siku Syekh ya. Kurung sikunya itu ada di dekat tombol enter harusnya. Nah, Oh, iya. kebalik. Nah, itu. Nah, ini nanti ke depannya bakal sering pakai kurung siku kita nih. Oh, Oke. Oke, nah typing test lagi silakan. Ayo.
Oke. Input Nah, pengembangan. ini kita diminta untuk membuat eh ini Oh, ya. salah. Ya. Kalau ini memperbaiki bugnya, iya. Kita perbaiki masalahnya. Tapi di sini kira-kira diminta untuk apa dulu? Kita cari tahu dulu, ya. Nah, di Ini sini dia kok minta apa kira-kira, Syah? ini apa ya? Coba dibaca Untuk dulu. Bos dia seharusnya menulis program untuk berterima kasih kepada pelanggan dan Oke. mencetak panjang dari ulasan. Oh, Maksudnya dia mencetak panjang dari eh, teks yang diketik gitu. Jadi dia kayak ngasih tahu, oh ini ternyata kamu ngetiknya sepanjang ini gitu. Terima kasih untuk ulasan yang detail. Itu sepanjang berapa karakter gitu. Nah, di sini kan dia masukin luar biasa nih, ya kan? Luar biasa. ya. Jadi kalau kita hitung, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. 10, 11. Makanya di sini dia bilang 11. Jadi tergantung dari apa yang diberikan di input ini. Nah, gimana caranya untuk mencari tahu panjang dari masukan ini kira-kira? Tadi pakai apa kita untuk mencari panjang? Elen. Pakai len. Nah, lennya tuh di sini nih, Syekh, Oh, ya. Karena kan di sini dia dipakai variabel panjang. Jadi lennya ditaruh di dalam situ. Len dalam kurung. itu. Nah, oke mantap ya. Kita kita pakai variabel masukan ya. Mantap, mantap. Nah, silakan dicoba. Mantap nih Syekh udah tahu. Coba dicentang. Oh ya, luar biasa. Ntar, enter aja Syekh, enter, enter. Pencet Oh, enter. Nah, oke. Coba dicentang. Masukin Syekh coba. Harusnya 5 dia muncul nih. Kalau dia muncul 5 berarti benar. Syekh gitu. Namanya Syekh aja, nggak apa-apa. Di enter. Nah, mantap. oh, Selamat Syekh. Ini udah lumayan paham nih berarti ini. Let's go. 5. Nah, di sini ini cukup menarik nih. Di sini kita diminta untuk mencari tahu posisi dari angka 2, 7, dan 9. 9. Supaya kalau dia dipanggil bangunan satu, bangunan 2, bangunan 3, yang tampil itu posisinya. Jadi kita cari tahu posisi-posisi angka ya di dalam teks ini di mana, ya. Kira-kira setelah angka-angkanya kita tahu, kita taruh di mana, Syekh? Di dalam kurung. Nah, benar sekali. Let's go. Mantap, Syekh. Let's go, let's go, let's go.
Oke. Di mana kita masukin angkanya? Oke. Terus 7, 9. Oke, nah dicoba, silakan. Nah, lihat. Lihat. Ada yang salah di sini. Ingat, kan kita mau akses angka 2, 7. 7, 9. Tapi mereka ada di dalam teks ini. Jadi kita harus cari tahu posisi mereka di dalam teks ini Ah, di berapa gitu. Silakan. Berapa kira-kira posisi dari 2? 2 itu yang A, Hmm. B, Oke. Okay. Mhm. ini yang N deh. Yang N, oke. Eh, Gini sih. Iya. Jadi maksud kakak, tadi ingat nggak? Ini di B ini di posisi berapa? 0, Nol. A 1. 1. Kira-kira kalau B dan B itu nol, A itu 1, 2 ini di mana? Oh, 2 ini di, Nah, itu yang kita cari sih, posisi angkanya. oh, Ya. di 1, 2, 3, Nah, 6, 7, 8, 9, 11. oke. 11. Dicoba-coba aja sih. Misal ngiranya oh dua dua itu 7 itu di sebelah nya 2 tapi dia ada spasi sama koma berarti ditambahin 2 berarti 13 gitu 14 dicoba-coba aja ntar kalau salah tinggal kita tambah angkanya atau kurangin angkanya ya. Nah, 11 itu 11, 16, 17, 18, 20. spasi semua tuh. Nah, coba ditambah tambah 1 supaya tahu posisi yang benernya itu di mana. Gak apa. 11 gitu. 7. Nah, berarti dia itu harus berarti yang bangunan 2 itu dia di 12. Nah, bangunan 1 bukan di 12. Ini Oke, 10. Oke, boleh. Koma tuh. Bagi 1 berarti. Itu dia ketemunya koma tuh. Berarti ketemunya yang ini. ya, 1, 2, Nah, 7, kurangin 9. 1 aja. Oh, Jadinya, 9. iya. Coba. Oke, Ya, mantap. Nah, yang satu udah bener. Yang kedua sekarang. Oke, 12. 12, 11, 15, 16, 17, 18. Oke, dicoba. Oke, Iya, mantap. Oke. Lumayan ya soal ini ya, Syekh ya. Karena iya. bikin kita ngitung satu-satu. Nah, ini gimana cara kita mengambil kata pandangan laut ya? Ingat, kalau kita kasih dia satu angka seperti tadi, maka dia akan mengambil satu huruf saja.
Tapi kalau kita mau ambil banyak huruf seperti ini, kita bisa gunakan dua angka. Nah, cara pakai dua angkanya itu bisa lihat di sini, Syekh. Nah, Oh lihat. ya, Nih, bisa pakai cara seperti ini. Tinggal dihitung aja. pandangan nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Oke. Dia dimulai dari angka berapa, Syekh, posisinya? Nol, Nah, oke, 0 sampai 13, coba 13. Nah, 13. kurang lagi satu berarti. Hmm. Jadi, kita apain kira-kira nih kalau dikurang lagi satu? Coba lagi satu. Sudah, Udah dicentang? sudah. Oke, mantap. Nice ya. Oh, ini cepet juga ya. Ini kurang dari 1 menit kayaknya tadi tuh. Keren, 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 keren. Mantap. Nomor 7. Let's go. Sekarang tertarik tentang akan menyukai spesialitas mereka, kue coklat dan barbecue. Terus program yang menanyakan penggunaan tentang hidangan yang mereka suka dan mencetak hasil pencarian seperti di gambar. Jika hidangan ditemukan, program mencetak Mhm. nomor tombol dari mana hidangan mulai. Jika hidangan tidak ditemukan, program mencetak minus satu. Jadi gini maksudnya, Syekh. Maksud dari soalnya itu seperti ini, Syekh. Jadi ini kan kue coklat sama es krim kan yang diinput ya, Iya, ya kan? Nah, teksnya itu berarti sekarang berisi ini, kue coklat es krim. Nah, di sini tugas kita adalah mencari kata kue coklat dan barbecue. Di sini ada nggak hmm, kue coklat di teks yang diinput? enggak ada. Maksudnya yang diinput yang ini Iya, di yang sini sih. sini kan. Oh, oh, di sini. Yang Ada. digambar ada kan ya? Ya, Ada. Dia di paling pertama kan? iya, Makanya dia diberikan 0. Nah, di teks ini ada nggak barbecue yang diinput ini yang digambar? ada. Maksud kakak di sini ada nggak? Ada. Enggak ada. Nggak ada kan? Nah, makanya dia -1. Nah, jadi eh, cara mengerjakan yang ini itu ini infonya udah bener, cari satu, cari duanya udah bener juga. Nah, ini yang perlu kita lengkapi sih ya, Salah hasil satunya. satu. Ini ya pertama ini perlu spasi nggak? Boleh pakai spasi nggak dia? Nama variabelnya Usah. perlu nggak? Nggak boleh. Nggak boleh Nggak kan? perlu. Nah, udah dihapus dulu spasinya. Nah, udah. Nah, sekarang untuk mencari kata kue coklat itu kira-kira caranya gimana untuk cari kue coklat di sini? Nah, bisa lihat di sini kalau misal lupa. Oke. Nah, kita mau cari apa, Syekh? Kue coklat kan? Iya. Kue coklatnya ada di variabel cari satu. Ya udah tinggal tulis variabelnya aja. Itu bisa langsung variabelnya aja. Dan nah, coba coba dijalanin dulu. Nah kan? Misal kue coklat es krim gitu.
Di enter. Nah, lihat. Dia tidak menemukan adanya variabel masukan. Jadi nggak langsung masukkan kita pakai Syekh. Tapi yang kita gunakan di sini adalah variabel tempat menyimpan ini. Di mana kita simpan kata kue coklat ini, Syekh? Di mana kita simpan kue coklat es krim ini? Di variabel Cari. makanan. Oh, Berarti di sini kita pakainya makanan, bukan masukan. Nah, kayak gitu. Coba pakai huruf kecil sama Syekh. Coba kue coklat ya. Kue coklat aja deh, kue coklat aja. Nah, enter. Nah, lihat. Harusnya kan dia ketemu ya. mm-mm. Tapi kok ini dia bilang minus satu? Karena, lihat nih. Ini dia mencari kata cari satu. Jadi untuk menggunakan Mm-mm. variabel, itu tidak perlu digunakan tanda petik, Syekh. Cari satu ini kan variabel. Ya. Jadi nggak usah pakai tanda petik. Ya. Kue coklat gitu. Nah, bisa tuh. Nah, sekarang tinggal kita bikin yang hasil dua gitu. Ya, mencari kata barbecue. Dibuat aja variabel baru. Hasil dua yang dicari itu barbecue sekarang. Mhm. Oke. Nah, coba dijalanin. Kue coklat, es krim. Oh ya, boleh. Coba di enter, enter aja. Nah, lihat, nggak ada nampil. Kenapa? Karena belum ada printnya. Ini. Oh iya. Heeh. Kita harus bikinin dia lagi satu. Yang menampilkan, eh iya, boleh, kayak gitu. Coba, Hmm. kue coklat barbecue gitu. Bentar. Nah, seharusnya dia nampilnya di bawah, Syah. Nampilin teksnya juga. Jadi, Iya. caranya Syah ini masih belum tepat ya. Jadi, ini bisa dihapus saja hasil duanya. Ya, bisa dicoba dihapus dulu. Nah, jadi daripada kita meletakkan hasil duanya di situ, ini kita enter aja, Syah. Kita bikin print baru. Nah, Oh, ya, print baru yang mencetak kata barbecue dan juga hasilnya gitu. Di mana kata barbecue disimpan? oh, ini Di mana string barbecue disimpan? Dicari, cari dua. ya, cari dua. Silahkan. Oke, nah dicoba. Di enter.
Udah dicentang tadi ya? Belum. Ah, dicentang dulu coba. Kue coklat barbecue. Oke, nah mantap. Nah ini mirip-mirip seperti yang tadi sih ya. Ya, Ya. Hmm, nah kalau maksudnya ini dia harus diubah dulu menjadi kecil. Ingat nggak tadi cara membuat huruf menjadi huruf kecil? Kalau lupa, bisa ada di sini lagi. lo ya lower. Lower. Nah, boleh dicoba. Oke, nah udah. Sekarang gimana caranya kita melakukan pencarian? Apakah di dalam di dalam variabel masukan kecil terdapat tempat yang sepi? Di dari satu. Enggak. Jadi ini kan lower ini fungsinya untuk mengecilkan saja. Oh, Yang untuk mencari itu kan find ya. Jadi iya, fine. ya udah kita bikin lagi variabel seperti di nomor 7 tadi. Di nomor Oh, 7 kan ada variabel bernama hasil tuh tadi. mm, Ya. Jadi kita bikin aja hasil satu, hasil 2 gitu. Silahkan. Nah, itu. Jadi kita bisa pakai hasil satu, hasil 2. Oke. Nah, cari satunya ada. Oke. Mhm. Oke. Terus gimana caranya kita mencari tahu posisi dari tempat yang sepi dan kata tempat yang sepi dan kata yang enak itu di dalam masukan kecil. Jadi kita bikinin dia apa kira-kira Syah? hasil. Nah, ya udah. Berarti kita bikin hasilnya sebelum variabel atau sebelum print atau sesudah print. Belum print. Nah, berarti dibikin di sini Syah. Ini di enter ya. Heeh. Nah, terus ya udah bikin hasil satu, hasil 2 gitu. Hasil satu sama dengan apa? Kita cari di mana sekarang? Dari satu. Iya, di mana kita tempat carinya? Di masukan kecil ya. Iya. Nah, berarti masukan kecil dot find, titik find dulu. Ya, artinya kita mencari kata di dalam masukan kecil gitu. Find dalam kurung apa yang dicari? Ini. Cari satu kan? Iya, satu. Nah, ya udah tinggal cari satu aja. Nah, oke. Nah, habis itu tinggal bikin yang Dua. hasil 2 ya. Oke.
Oke. Oke. Nah, hasilnya belum ditampilin tuh, Syekh. Belum ditampilin di dalam print. Coba lihat, di printnya udah ada hasil satu, hasil dua belum? Hmm, belum. Nah, harus ditampilkan. Oke, mantap. Pakai koma. Oke, oke. Nah, coba dicentang sekarang. Oke, Oke. mantap, Syekh. Ya, oke. Kakak rasa Syekh udah lumayan lah. Sudah bisa mengikuti permintaan dari soal-soalnya ya. Nah, Ya. ke depannya ya bisa ditingkatkan adalah tentang mungkin belajar memilih kira-kira mana nih kode yang tepat untuk menyelesaikan masalah soalnya gitu. Tadi agak sedikit kelupaan, tapi nggak apa, namanya kita masih belajar Syekh ya. Ya. Oke? Yang penting tetap mencoba. Salah kita perbaiki gitu. Oke? Yang Oke. penting jangan takut salah aja Syekh. Nggak apa-apa salah. Ya. Oke? Oke. Nah, ini udah bagus banget. Kakak lihat udah keren banget. 8 soal itu banyak loh. Ya, kakak juga kadang wah banyak banget nih soalnya gitu. Tapi Syekh bisa selesaikan dengan bagus. Dan ya, kakak jawab selamat karena sudah melewati materi pada hari ini. Oke. Nah, Oke. sisanya ini Syekh bisa coba latihan di rumah ya. Dicoba-coba terus soal-soalnya karena dengan sering kita mencoba maka semakin paham lagi gitu ya, semakin tahu lagi kira-kira oh kalau soalnya kayak gini berarti pakai cara ini gitu ya. Jadi Oke. ada yang ditanya dulu Syah, silakan. Nggak ada. Belum ada, oke. Kalau ada yang ditanya nanti bisa chat kakak aja ya. Ya. Oke. Nah jadi Oke. mungkin itu untuk hari ini materi kita hari ini tentang string. Nah minggu depan itu kita akan masuk ke konstruksi bersarang. Jadi minggu depan baru kita akan masuk ke cara bagaimana membuat kode yang ringkas, kode yang efisien, ya. Jadi supaya Ya. kode kita itu nggak panjang-panjang banget. Nah itu akan kita pelajari pada minggu depan. Oke, Oke. oke. Tetap semangat. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Oke. Oke, assalamualaikum Syekh. Kakak end meeting ya. Ya. Waalaikumsalam. Dadah.